Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Wilahi akan menjelaskan proyek yang saya buat pada kuliah PLC, yaitu tentang PID pada PLC menggunakan software Unity Pro XL. Nah, sekarang kita buka softwarenya. Ini FBD atau function block yang saya buat melalui software Unity Pro XL. Pertama untuk membuat FBD ini, kita membuka di program, kita buka, lalu pada mask kita buka, lalu pada section kita buka, lalu new section kita namakan, lalu akan muncul layar putih yang kosong. Setelah itu untuk mengisi function block diagramnya, kita menggunakan menu FFB Input Assistant. Dari situ kita bisa mencari PID FF tersebut, yaitu pada library-nya. Lalu controller, dan di sini ada PID FF, tinggal di OK saja. Setelah di OK nanti akan muncul function block diagram PID FF. Setelah itu kita isikan PV-nya. Di sini saya mengisikan pressure, yaitu tekanan. PV ini merupakan proses value, yaitu nilai yang diproses pada sistem PID yang dibuat. Lalu di sini ada SP, saya isikan pressure SP, yaitu set point untuk pressure-nya. Lalu di sini automatic, yaitu untuk mengubah program yang saya buat menjadi mode otomatis. Lalu parameter diisikan dengan press parameter ini berisi KP, TI, TD, KD, yaitu parameter untuk PID nya dan juga input outputnya. Lalu di outputnya menggunakan pompa, saya tuliskan pump. Setelah itu kita membuat function block untuk lag filter. Lag filter ini adalah agar si perubahan pompa itu memberikan feedback kepada pressure atau nilai proses value-nya. Tanpa function block lag filter ini, maka nilai PV atau proses value-nya tidak akan berubah jika tidak terdapat lag filter ini. Setelah membuat function block, maka kita mengisikan data-data pada parameternya. Kita masuk ke elementary variable, lalu klik DDT, maka akan muncul press parameternya. Kita expand. Di sini yang saya isikan adalah PVInf, yaitu nilai terkecil, nilai minimal dari proses value-nya. Lalu PVSub saya isikan 100, itu nilai maksimal berarti 100. Outinf ya nilai minimal outputnya, outsub nilai maksimalnya. Lalu KP saya isikan 10, TI nya sebagai awal saya isikan 1 menit, TD 1 menit, KD bernilai 1, lalu deadband nya 0,25, gain KP 10. Overshoot ATT ini untuk meredam overshoot sebesar 10. Outmin, output minimalnya bernilai 0 dan maksimal 100. Setelah kita mengisikan tabel ini, maka kita membuat operator screen, yaitu caranya pada operator screen kita buat new screen dan kita isikan namanya. Di sini yang sudah saya buat bernama pressure screen, berisi tentang ini, kotak ini untuk trennya, dan kotak-kotak ini untuk mengisikan nilai set point, KP, TI, KD, dan TD. Kita mulai saja simulasinya.
untuk memulai simulasi maka kita harus rebuild all project. Yes. Kita tunggu. Nah, sudah selesai. Lalu kita connect. Setelah di connect, maka di sini akan ada statusnya different, run, build. Ini build artinya kita sudah membuildnya, run siap dijalankan, different berarti dia belum masuk transfer to PLC nya. Nah, untuk membuat simulasinya maka kita transfer project to PLC run after transfer. Oke. Lalu nah, biasanya kalau baru mulai tidak ada enable variable, maka kita klik saja, maka tombol auto ini bisa kita tekan. Lalu set point kita beri 50 misalnya. Maka outputnya akan bergerak. Output ini pompa dan proses variabelnya juga akan bergerak. Bergeraknya cukup lambat karena TI dan TD nya besar, yaitu 1 menit. Semakin kecil nilai TI dan TD maka semakin cepat. Lalu KP saya beri nilai 10. KP ini untuk mempercepat rise time dari proses variabelnya. Lalu KD1, KD ini untuk mengurangi overshoot yang terjadi. Sini kita lihat yang biru ini merupakan set point ya, yaitu 50. Ini outputnya pompa, yang merah bergerak, lalu yang kuning bergerak menuju ke 50. Untuk mempercepat rest time-nya, maka kita coba kecilkan nilai TI nya menjadi 10 second. Kita enter, lalu TD nya 10 second, kita enter. Nah, dia akan langsung, lompatannya langsung tinggi. Kita lihat proses variabelnya menuju ke 50. Kita tunggu sampai set point 50. .48, 49. Ya, sudah mencapai 50, tapi dia masih naik. Mungkin ini overshoot ya. Untuk meredam overshootnya, coba kita beri KD bernilai 2. TD nya kita beri 1. Ini proses variabelnya terus naik. Kita beri 20. Ya, karena KP nya kita beri 20, dia proses variabelnya juga turun menuju ke 50. Untuk KP, TI, KD, dan TD ini kita manual tuningnya. Ya, proses variabelnya sudah mulai menuju kestabilan.
Ya, dia sudah cukup stabil. Coba kita 60. Kita coba 60, PV nya dia naik, proses variabelnya menuju ke 60. Sudah 59, sudah cukup menuju kestabilan. Ya, nilainya sekitar 60, maka cukup stabil. Demikian penjelasan saya tentang proyek yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.